Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Baik Ibu dan Bapak, seperti biasa sebelum kita mulai kita hening sejenak, kita santai rileks dulu supaya sibuk-sibuk pikirannya agak wind down gitu ya, agak santai, rileks, karena hari ini kita akan melanjutkan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu panjang banget, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dalam setiap kajian kita gitu. Oke, so mobil khusus kita akan mendoakan kedua orang ibu dan bapak kita. Tentu saja kita doakan siapapun yang sudah meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberkahi, memberikan keridhaan, dan kajian kita ini diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga kita udah ada di same page, ada di halaman yang sama, ada di kesadaran yang sama, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling untuk belajar. Dan saya tidak bosan mengingatkan bahwa ini bukan ceramah, bukan tausiah, bukan paling benar, bukan ngajarin, enggak, tapi sharing experience yang insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Al-Fatihah, itu saja. Dan hari ini kita akan masuk ke 1 ayat 6 gitu ya. Udah kita bahas ulang-ulang gitu, itu juga. Tapi hari ini kita akan masuk ke pendalaman kedua, karena ihdinas siratal mustaqim ini panjang gitu ceritanya. Jadi kita udah sepakat bahwa nggak cepat-cepat selesai gitu ya, nggak usah cepat-cepat beres gitu, tapi mudah-mudahan di setiap pembelajaran kita ini ada relasi kepada diri gitu. Itu yang paling penting, karena relasi kepada dirilah yang akan membawa kita lebih sadar gitu. Jadi jangan sampai cuma jadi knowledge, oh ternyata Al-Fatihah itu perjalanan suluk gitu. Ternyata dari mulai suluk 1 naik ke atas, ketemu terus turun, ya udah. Once itu nggak ada relate-nya sama kita, ya akhirnya jadi so what gitu ya. Jadi cuma tahu gitu, dan ya cuma tahu bagus sih, tetapi tahu yang tidak ditransformasikan menjadi kesadaran juga akan menjadi sesuatu yang perilaku atau akhlak kita gitu. Maka nanti kita akan tahu bahwa pasti ada iman, ada amal gitu ya, ada kesadaran dan ada perbuatan, dan di perbuatanlah nanti kita akan banyak mendapatkan experience. Jadi harapannya banyak perbuatan-perbuatan kita yang semakin siratal mustaqim gitu, banyak perilaku-perilaku kita yang semakin ke jalan yang lurus gitu intinya. Oke ya, Ibu dan Bapak ya. Kalau suara saya udah mulai agak-agak ngaco juga tolong diingetin, dikasih lewat chat juga. Oke, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita review dulu bahwa Al-Fatihah ini sekali lagi ya, ini poin penting. Kita tidak disuruh membunyikan Al-Fatihah sebetulnya, tetapi ber-Al-Fatihah gitu intinya. Dalam konteks membunyikan sama ber-Al-Fatihah itu dua hal yang berbeda gitu ya. Karena kalau membunyikan aja jadi hafal. Kalau udah hafal biasanya nggak ada penjiwaan, jadi otomatis gitu. Kalau udah otomatis biasanya cuma jadi ya udah gitu, itu kegiatan sehari-hari aja. Jadi banyak orang yang hari ini sholatnya tuh nggak means a lot untuk dirinya gitu. Nggak banyak yang mencari relasi dari sholatnya untuk dirinya. Al-Fatihahnya pun karena hafal ya udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, amin, Assalamualaikum, dah beres gitu ya kira-kira. Nah, saya rasa kita udah mulai harus menyadari bahwa ibadah ritual itu bukan hanya untuk dijadikan sebagai otomatik gitu ya kira-kira, tapi mari kita selalu mencari relasinya gitu intinya. Oke, Ibu dan Bapak, bismillah ya, hari ini kita akan deep into lagi di Al-Fatihah. Saya review sedikit ya, saya review dari satu-satu cepat aja supaya nanti kita benar-benar benar-benar relate banget dan flowing dengan pembahasan kita hari ini. Bismillah, pembahasan hari ini semudah-mudah mungkin disampaikan dengan bahasa yang mudah gitu kira-kira. Ya, kemarin banyak komplain pusing, berat gitu, tapi mudah-mudahan nggak pusing dan nggak berat. Tapi anyway, kalau ngerasa pusing dan ngerasa berat bagus gitu ya, berarti ada yang nyangkut lah gitu. Daripada habis kajian, apa yang dirasakan nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi jangan-jangan emang nggak ada apa-apa juga gitu ya. Nah makanya mudah-mudahan Ibu Bapak menikmati pusing dan beratnya gitu intinya. Oke, Ibu Bapak, sip ya, semangat ya. Bismillah. Alright, so
Kita mulai dari pertama yang kita udah bahas. Seperti biasa saya pakai coret-coret ya supaya enak, gampang, dan supaya supaya visual gitu ya kira-kira. Ibu bapak udah bisa lihat papan tulis saya? Boleh kasih sip atau gimana? Lihat ya, oke, hatur nuhun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan lagi di luar studio jadi harus bisa, nah mudah-mudahan tapi aman ya. Bismillah. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Oke, kita akan mulai ya, Ibu dan Bapak. Dari awal bahwa kontekstualnya adalah, inti sarinya adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu artinya adalah kita datang dari Dia, kita datang dari sumber yang sama, dan kita akan kembali. Itu dulu, dah ya. Karena baseline dari semua perjalanan hidup kita ini hanya mau menghantarkan kita pulang. Anyway, Ibu Bapak udah kangen pulang nggak kira-kira? Gitu ya. Jadi jangan betah-betah amat di sini ya. Di sini bukan sementara. Jangan lupa kita ini semua musafir, bukan ya. Kita tuh hanya pejalan gitu. Jadi jangan puas dengan di tempat sementara ini, jangan terlalu melekat dengan di sementara ini. Jadi kalau sekarang ada yang gimana-gimana banget, jangan baper-baper amat lah gitu ya. Karena kenapa? Ini semuanya hanya sementara. Ini semuanya hanya jembatan. Jangan sibuk di jembatan, tapi kita mulai belajar juga supaya kita concern di titik akhir, concern di tujuannya, gitu kira-kira. Oke, bismillah ya, pelan-pelan ya. Sesimpel mungkin, sesantai mungkin, serileks mungkin, sedapat mungkin. Pokoknya, let's fokus, serahkan, berserah, karena sekali lagi, berapa orang yang kumpul 57 yang kumpul di sini punya 57 perspektif yang berbeda, wadah yang berbeda, kesadaran yang berbeda, jadi just enjoy the process gitu ya. Jangan pengen cepat-cepat ngerti, jangan pengen cepat-cepat bisa, karena kenapa? Semuanya pasti ada waktunya gitu. Oke. Dalam konteks ilahi rojiun, kita ini returning kembali gitu ya kira-kira. Jadi ini yang harus diulang-ulang, ingat bahwa kita mau pulang. Kita mau pulang, we are going home, gitu intinya. Nah berarti setiap step apapun pembelajaran itu pokoknya intinya adalah ini pembelajaran pulang aja, gitu ya, untuk returning. Berarti kalau returning itu kan mengembalikan, gitu ya. Jadi sekarang tuh kita lagi menjadi sesuatu yang bukan asli sebenarnya. Karena aslinya kita tuh nggak di sini, aslinya kita tuh manusia-manusia langit, gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang bahwa alien gitu ya, tapi nggak enak, tapi ngerti ya maksudnya, kita bukan datang dari sini gitu, we are all alien sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita berbicara konteks bahwa kita adalah alien ini, kita adalah bukan asli dari sini, kita hidup di sini tapi bukan dari sini. Bible, Yesus mengatakan bahwa kita tuh hidup di sini tapi kita bukan dari sini, bukan. Kita cuma mampir sebentar gitu ya. Oke. Nah, dalam perjalanan pulang ini, tentu saja ada poin penting di mana kita, ya mau nggak mau, ya balik lagi ya, kalau mau pulang itu kan pasti perlu petunjuk gitu ya. Ibu Bapak datang ke satu tempat yang Ibu Bapak belum pernah, pasti pakai Waze atau pakai Google Maps, dan pasti ngikutin banget. Meskipun kadang-kadang si Google-nya ngasih jalan ke gang-gang yang kecil, yang akhirnya mobil nggak bisa masuk gitu misalkan, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi nanti seiring dengan pembelajaran, kita lebih tahu, lebih ngerti bahwa, oh oke, dan itu semua adalah guidance. Maka berbicara ayat apa yang kita bahas hari ini, ihdina siratal mustaqim, tunjuki. So kita memohon untuk mendapatkan petunjuk. Ya, cuman pertanyaannya petunjuk yang mana? Jalan lurus tuh yang gimana sih? Gitu ya. Dan nanti kita akan memahami ada beberapa terminologi. Punten hari ini agak sedikit teoritikal sedikit ya, Ibu Bapak, kita pakai bahasa teori sedikit aja, supaya nanti kita mulai mengerti dan masuk gitu. Seperti biasa kita kupas teologisnya, kita kupas filsafatnya, kita kupas juga tasawufnya supaya kita holistik gitu ya. Nggak cuma hanya berbicara tentang fikih misalkan, nggak hanya berbicara tentang syariah, tapi kita akan masuk ke dalam gitu. Oke, bismillah ya. Nah, nggak ada cara lain untuk pulang. Intinya gini Bu, Pak. Pulangnya kita kepada Tuhan itu kalau boleh pakai tanda bintang, syarat dan ketentuan adalah karena kesadaran. Dah intinya. Oke? Karena justru Allah bikinin sekolah semesta ini supaya kita sadar. Karena kalau Allah mau gitu ya, kalau pakai bahasa kasarnya, suruh pulang aja gampang gitu. Tapi yang Allah lihat adalah kamu pulang dalam keadaan sadar atau tidak gitu intinya. Gitu ya, nanti kita akan ngerti. Karena nanti Nabi Muhammad tuh mengatakan begini,
Sekarang tuh orang banyak yang tidur, nanti mereka bangun ketika mereka udah mati. Ingat ya ibu bapak, bangun dan sadar dua hal yang berbeda. Hari ini saya bangun, tapi belum tentu saya sadar. Jadi nanti ibu bapak tolong hitung, dalam hidup ini, saya misalkan 40 tahun ini, berapa lama bangunnya, berapa lama sadarnya gitu kira-kira. Jangan-jangan 39 tahun bangun, baru 1 tahun sadar gitu, gitu ya. Itu penting untuk direnungkan gitu. Karena antara saya bangun dan saya sadar itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Oke. Jadi di sini ada poin yang namanya kesadaran. Jadi hidup ini untuk apa? Hidup adalah mengembalikan kesadaran. Nah, itu dulu bahasa gampangnya. Ya, saya pakai bahasa yang simple, mudah, supaya gampang. Nah, ini kalau dibahas part by part, yang teoretikal banget, panjang gitu ya, kita harus bedah beberapa kitab dan panjang lah gitu. Tapi poin pentingnya adalah, kalau ada pertanyaan simple, so, what purpose of life? Come back to the awareness, itu poin pentingnya. Bahasanya comeback ya. Kenapa bahasanya comeback? Karena kita pernah sadar banget, cuman sekarang dikotori oleh ketidaksadaran, dan kita akan mengembalikan kepada kesadaran, gitu kira-kira. Jadi nanti kalau relate ke ceritanya Adam itu sadar, setelah ada huldi, kesadarannya berkurang. Maka Adam disuruh kembali lagi sadar. Makanya kembalinya sadar itu namanya taubat, gitu. Jadi kalau sekarang orang mau taubat itu bukan masalah taubat hanya sholat 2 rakaat, sholat taubat, hanya taubat berbicara, bukan, mengembalikan kita kepada kesadaran. Jadi ibu bapak, kita semua adalah orang yang sedang bertaubat. Taubat means artinya kembali, gitu. Kembali kemana? Kembali kepada kesadaran yang suci, sacred awareness, gitu. Oke ya. Bahkan kalau saya tanya, Anda tuh siapa, gitu. Udah mulai banyak yang nggak sadar kok, gitu. Mulai jawab namanya, mulai jawab jabatannya, mulai jawab statusnya gitu. Ingat, nama, status, jabatan itu ditempelkan, bukan diri kita yang sejati. Dan hari ini banyak orang yang kenal sama diri sejatinya. Kenapa? Karena dia terlalu menggunakan identitasnya untuk menganalisa dirinya sendiri gitu. Makanya hari ini banyak orang yang krisis identitas gitu. Contoh, jabatannya udah mulai berakhir, udah mulai turun, stres. Hartanya udah mulai berkurang, stres. Terlalu mengikatkan kepada sesuatu yang bukan kesejatiannya gitu kira-kira. Dan itu terjadi 95-99% orang yang hidup kalau dalam konteks Quran mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur gitu kira-kira. Jelas ya Ibu dan Bapak ya. Nah, berarti kalau kita berbicara masalah kesadaran suci dalam konteks bahasa di dalam Quran ini disebut dengan yang namanya fitrah gitu kira-kira. Berarti kalau kita Ramadan disuruh kembali kepada fitrah, kembalilah kepada dirimu yang asli. Kan kita sekarang banyak diri palsunya ya, Bu, Pak. Ketemu orang ini pakai topeng. Ketemu orang itu pakai topeng. Ketemu siapa pakai topeng. Gitu kira-kira. Nah, nggak sadar karena topengnya sering dipakai, jadi aja kerasa diri kita tuh topengnya. Gitu ya. Kerasa diri kita tuh sesuatu identitas yang dibanggakan. Gitu kira-kira. Maka orang punya jabatan, gelarnya dalam tanda petik direndahkan, namanya direndahkan, orang bisa sakit hati gitu. Padahal sekali lagi itu bukan diri kita yang sejati gitu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Karena nanti berbicara ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk kepada kesadaran yang suci. Makanya ini nanti diulang-ulang di dalam sholat dalam tradisi Islam gitu intinya. Oke ya. Jadi kita tahu dulu frameworknya bahwa mau kemana kita? Mau kembali. Kembali kemana? Kepada kesadaran suci, kepada dirimu yang asli. Your genuine self. Gitu ya. Dirimu yang benar-benar asli. Gitu kira-kira. Karena kalau kita udah sadar keaslian diri kita ngelihat orang lain udah pasti nggak akan benci, Bu. Karena kalau kita mengetahui keaslian kita nggak akan iri dengan orang lain. Kenapa? Siapapun di luar diri kita juga sama bahan bakunya keaslian itu sendiri, fitrah itu sendiri gitu. Sama bahan bakunya datang dari Allah juga gitu. Maka nanti kita sadar dan mengerti kenapa ada ayat yang mengatakan kemana saja kamu menghadap di situ adalah wajah Allah gitu kira-kira. Oke ya, Bismillah. Nah, oleh karena itu untuk menuju kepada puncak kesadaran kita harus tahu dulu dan mengenal dulu diri kita gitu. Oke, saya gambarin begini ya, Ibu Bapak. Punten ya, ini sedikit teori ya, Ibu Bapak ya. Ini for your information aja, gitu ya. Jadi ini sedikit agak berbau-bau kuliah sedikit, gitu. Oke. Dalam bahasa Arab, petunjuk itu namanya adalah hidayah. Oke. Maka suka ada yang orang ngomong ya, saya belum mendapat hidayah. Gitu.
Pertanyaannya, nyari nggak? Nggak juga. Banyak orang yang menunggu hidayah, tapi nggak pernah mencari hidayah. Karena dianggap bahwa hidayah itu datang. Salah? Enggak. Tetapi nggak tepat juga gitu. Karena di Al-Baqarah 269, saya nggak tampilin ayatnya ya, Ibu Bapak catat aja, supaya nanti Ibu Bapak juga bisa review dibuka-buka gitu, karena ini pakai Quran yang kecil juga nggak kelihatan. Al-Baqarah 269 itu kalimatnya, yu'til hikmah mayasya. Aku akan memberikan hikmah, hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, dengan kalimat itu simple, orang langsung mikir bahwa, oh nunggu aja deh dikehendaki oleh Allah. Ibu Bapak jangan lupa, kita ini co-kreatornya Tuhan. Co-creator itu artinya, kalau kita ada will, di situ kita akan ditunjukkan jalannya. Jadi will kita tuh penting banget untuk menuju kepada Tuhan, gitu kira-kira. Makanya di surat 13 ayat 11, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu nggak mau merubah diri, gitu. Dan perubahan ini nggak bisa datang dari luar. Maka ibu bapak berharap orang lain berubah, wasting time aja, nggak usah. Kenapa nggak bisa? Kalau orang lain mau berubah, nomor satu yang harus dirubah adalah diri sendiri. Kenapa? Perubahan tidak datang dari ucapan, perubahan tidak datang dari ceramah, perubahan tidak datang dari kajian, tapi perubahan datang dari kesadaran. Dan kesadaran itu saling bergelombang, gitu ya. Maka kalau saya pengen merubah pasangan, yang harus saya rubah sayanya dulu. Nggak bisa saya ceramahin pasangan saya, anak saya, nggak bisa. Semakin banyak ceramah, semakin tidak terjadi perubahan. Karena kenapa? Perubahan itu gelombang, Bu. Perubahan itu vibrasi, gitu. Nggak bisa nyuruh, nah kamu jangan jadi orang pelit ya, ibu bapaknya pelit, nggak bisa Bu, Pak, gitu. Nah kamu jangan jadi pemarah ya, ibu bapak nyuruh anaknya sholat pakai marah-marah, ya nggak bisa gitu intinya. Maka action itu more loud than speaking, gitu kira-kira. Nah kembali kepada hidayah atau hikmah. Hikmah atau hidayah itu adalah poinnya datang dari will kita, maka kita akan ditunjukkan jalannya. Jadi orang yang datang ke kajian karena paksaan dan orang yang datang ke kajian karena rela dan ikhlas itu akan mendapatkan bobot hidayah yang beda gitu. Maka la ikroh hafidin, nggak ada paksaan. Sesuatu yang terpaksa itu menutup niat, Bu Pak. Jadi kalau sekarang melakukan sesuatu yang terpaksa itu nggak akan dapat pintu hidayahnya udah pasti. Maka benar-benar harus pure datang dari niatnya. Maka niat nanti punya potensi penting dalam mencari hidayah, gitu kira-kira. Gitu ya. Oke. Nah, dalam konteks pencarian hidayah, nanti kita akan ngerti gitu ya, sadar tuh apa sih, gimana kembali kepada kesadaran, dan apa jalan yang lurus gitu. Oke, Ibu Bapak punten ya, ini sedikit teori aja, sedikit aja, supaya kita tahu gitu. Oke, saya bagi dua aja ya, supaya gampang. Sebenarnya banyak dan panjang, tapi kita bagi dua. Dalam hukum ketuhanan, gitu ya, dalam hukum ketuhanan, itu dibagi dua. Ada hukum yang namanya takwin, dan ada hukum yang namanya tasyri'i gitu. Nanti tasyri'i itu kaitannya sama syariat. Ya, ini nggak usah dalam-dalam amat, cuman for your information supaya kita tahu gitu. Karena banyak yang nggak sadar bahwa hidayah itu bukan hanya dalam pengetahuan. Banyak yang nggak sadar bahwa tubuh kita berkembang ini adalah hidayahnya Allah gitu. Makanya banyak orang yang jarang berterima kasih sama jantungnya, jarang berterima kasih sama paru-parunya, jarang berterima kasih sama napasnya gitu. Kenapa? Lupa kalau tubuh berkembang ini adalah salah satu hidayahnya Tuhan. Ibu Bapak kalau melihat foto waktu lahir sampai sekarang, kita berkembang ya Bu, Pak. Dan berkembang ini kalau nggak ada hidayahnya Allah, nggak mungkin kita berkembang. Gitu ya. Dan itu adalah salah satu hidayahnya Allah. Maka di 32 ayat 9 itu dikatakan, sedikit dari kamu yang bersyukur gitu. Makanya kenapa sebelum sholat itu wudhu dulu. Kenapa kita harus benar-benar aware terhadap tubuh fisik kita gitu. Kenapa kita harus bersyukur, ya Allah, ya Rabbana, terima kasih Engkau memberikan kendaraan indah yang berupa tubuh fisik ini, yang jangan-jangan selama ini saya nggak care, nggak dirawat gitu. Yang jangan-jangan tubuh fisik ini setiap hari diisi sama kotoran-kotoran terus, sakit hati, benci, dengki, iri, dendam, yang ya kita nggak pernah care sama tubuh misalkan, gitu kira-kira. Gitu ya. Maka kita bagi dua nih, hidayah takwini dan hidayah tasyri'i. Nah, dua dulu. Ya, sekali lagi punten ini agak teoritikal, tapi penting saya rasa untuk kita tahu. Yang at least kita bisa bedain gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya, supaya nanti kita akan mengerti. Oke. Kalau ada hidayah, berarti ada yang memberikan hidayah. Oke, yang memberikan hidayah itu namanya adalah Allah, sering disebut dengan yang namanya Al-Hadi. Nah, yang akan memberikan hidayah. Maka nanti sering juga disebut hadiah. Maka kalau orang dapat hadiah pasti bahagia. Karena hadiah itu bukan bendanya, hadiah itu bukan rupiahnya, tetapi hadiah itu lebih kepada kesadarannya sebenarnya.
Maka hadiah, hidayah itu akar katanya sama. Orang yang mendapatkan hidayah namanya Mahdi. Nah, gitu. Maka nanti sering kan dengar Imam Mahdi, seseorang yang mendapatkan hidayah, gitu kira-kira. Oke, nah nanti kita akan mengerti bahwa kita ini adalah para calon-calon Mahdi-nya Tuhan, yang akan Tuhan nanti berikan hadiah atau hidayah. Nah, karena menuju kepada Tuhan, Bu, Pak, pencarian hadiah dan hidayah ini bukan konteks fisikal sebenarnya. Gitu ya. Makanya nanti ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, orang yang diberikan nikmat. Nah, sekarang rata-rata nikmat itu mobil baru, rumah baru, gitu ya. Uang makin banyak gitu. Yang berbau-bau nikmat tuh urusannya adalah materi. Padahal kita mau menuju Allah yang non-materi gitu. Maka kalau nanti kita berbicara kenikmatan itu nothing to do sama mobil baru sih. Meskipun benar, dapat mobil baru nikmat sih, iya. Tapi kalau mobil itu hanya fisikal, hanya jasmania, tidak menghantarkan kita kepada ruhaniyahnya, ya udah. Nanti ada mobil baru berikutnya, atau tetangga ganti mobil baru, pengen, gitu kira-kira. Dan nanti susah ngerasa cukup, gitu kira-kira. Dan nanti kita akan memiliki kapasitas dan level dari kenikmatan kita tuh di level mana. Kesadaran kita tuh di level mana. Karena semakin rendahnya kesadaran, itu takarannya pasti dunia aja. Takarannya pasti rupiah aja. Takarannya pasti validasi aja. Takarannya pasti berapa banyaknya gitu. Ingat Ibu Bapak, banyak belum tentu cukup. Oke? Berapa orang yang punya banyak uang tapi nggak ngerasa cukup dengan uang yang banyak? Punya mobil 10, nggak bisa at same time menikmati 10-10-nya, nggak bisa. Rumah kamarnya 12, nggak bisa at the same time menikmati 12-12-nya, nggak bisa gitu. Dan kadang kita ngerasa tenang kalau banyak, padahal semakin banyak luka biasanya. Kenapa? Semakin banyak beban juga gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan kita nggak nyari banyak tapi nyari cukup. Dan cukup itu bukan dari konteks materialistiknya, tapi dari kesadarannya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Ibu Bapak suara saya jelas ya? Clear ya? Bisa di follow ya? Oke, nuhun. Oke, kita balik. Oke, pelan-pelan ya, Bu, Pak, pelan-pelan. Dah, bismillah. Oke. Ada hidayah yang bentuknya takwini dan asyri'i. Dah, dua dulu nih. Ini poin pentingnya. Oke ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Takwini itu berbicara tentang ontological. Ontological itu berbicara tentang eksistensi. Keeksisan. Jadi nanti berbicara tentang sesuatu yang terlihat, gitu kira-kira. Kebanyakannya konteksnya adalah eksistensial. Nanti kita paham. Oke? Nah, tapi ihdinas siratal mustaqim di sini nanti tidak hanya berbicara dalam konteks eksistensi, gitu kira-kira. Saya kasih contoh. Ibu Bapak ketika bercermin, Ibu Bapak melihat wajah. Oke? Wajah itu adalah takwininya Tuhan. Tapi wajah itu bukan sejatinya diri kita. Kenapa? Karena sesuatu yang fitrah itu tidak berubah. Itu rumusnya dulu. Saya ulang ya. Fitrah tidak akan pernah berubah, fitrah tidak akan pernah berganti, fitrah tidak pernah dilekang oleh waktu. Contoh. Kalau Ibu Bapak nonton bioskop, ada layar, ada film. Film nggak mungkin ada tanpa layar, tapi layar nggak ada filmnya, tetap dia jadi layar. Diri kita yang sejati itu layarnya, bukan filmnya. Dan Ibu Bapak dari awal sampai akhir cuma ngelihat layar sebenarnya. Cuman nanti diproyeksikan oleh proyektor, dikirim gambar yang namanya film. Maka ada hidup, ada drama hidup. Nah sekarang banyak orang yang login kepada drama hidup, lupa kalau dia itu hanya layarnya. Sehingga ketika kita nonton adegan sedih, ikut sedih, adegan horor ikut tegang, adegan lucu ikut ketawa. Betul, bagus. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita layarnya, kita akan terombang-ambing oleh ilusi-ilusi yang terjadi, gitu kira-kira. Maka nanti nggak ajak. Maka sholat itu disuruh akim, tegak, supaya kamu ajak jadi layar aja. Apapun yang diproyeksikan Tuhan sama kamu, kamu hanya bisa menerima. Ibu Bapak mohon maaf ya,
layar itu nggak pernah bisa nolak adegan apapun yang ditampilkan oleh proyektor, nggak bisa. Nggak bisa dia milih, saya pengen adegan-adegan baik-baik aja, yang nggak baik nanti jadi gelap. Nggak bisa, Bu, Pak. Begitu pula kita. Dan kita nggak bisa libur dari realitas meskipun 1 detik, Bu, Pak. Nggak bisa ya, saya niat cuti ya, besok hidup sehari, nggak akan hidup dulu. Nggak bisa, Bu, Pak. Gitu ya. Kita nggak mungkin bisa absen dari kehidupan, gitu kira-kira. So, kita hanya bisa menerima layar, kita hanya akan bisa menjadi layarnya Tuhan, dan kita hanya akan bisa belajar untuk menerima apapun yang diproyeksikan Tuhan kepada diri kita. Gitu. Ya, mudah-mudahan mulai kebayang. Sampai sini oke ya, Bu, Pak? Jadi nanti kalau ada hal buruk datang, ingat itu cuma drama. Bukan buruk, nggak ada. Nggak, sok Ibu Bapak renungin. Pernah nggak 24 jam bete? Nggak pernah. Pernah nggak 24 jam senang? Nggak pernah juga. Nggak ada yang 24 jam senang dan bete, nggak bisa. Jadi bete adalah drama, senang adalah drama, datang orang menyebalkan adalah drama, everything just drama. Jangan login kepada dramanya, jadilah layarnya. Kenapa? Karena semua yang datang ke kita pasti akan dalam tanda petik mewarnai layar kita untuk kita tuh penuh dengan rasa, gitu kira-kira. Nanti kita akan paham itu. Gitu. Oke? Sampai sini paham ya, Bu, Pak? Sip ya. Jadi takwini berbicara ontologis, berbicara eksistensial. Oke. Nah, berbicara eksistensial ini adalah kehadiran pertama kita sebagai makhluk yang disebut dengan yang namanya manusia. Ingat, manusia ini layernya banyak, lapisannya banyak. Jadi Ibu Bapak kalau bercermin itu baru lapisan yang paling luar. Gitu ya. Habis bercermin kita bisa punya nilai bahwa saya lagi bagus atau lagi nggak bagus nih kulitnya. Saya lagi oke atau lagi nggak oke nih rambutnya. Oh, itu udah another level of self gitu. Jadi I, self, diri manusia itu punya sekatan-sekatan kulit-kulit, punya layer by layer. Kayak Ibu Bapak kalau mau kupas bawang, ada kulit paling luar, dikupas lagi, sampai nanti ke bawangnya, gitu kira-kira. Nah, kita tuh pun sama, kita tuh banyak layernya, gitu intinya. Oke ya, sip. Nah, pelan-pelan nih, bismillah. Saya ulang ya. Takwini means ontological kepada eksistensial. Maka ketika Allah mewujudkan dirinya, itu lagi mewujudkan dalam bentuk takwini. Maka semua ini adalah wujudnya Allah. Kenapa? Sifat Allah nomor 1 adalah wujud. Gitu kira-kira. Oke ya, maka ini adalah perwujudan. Nah, cuman kan banyak yang nggak sadar ini adalah wujudnya. Jadi ngelihat pohon, pohon aja. Ngelihat gunung, gunung aja. Gitu. Nah, nanti semakin kesadarannya tinggi, semakin yang dilihat tidak hanya eksistensialnya. Gitu. Tapi mulai ngelihat dari isi dari eksistensialnya, nanti masuk ke dalam kesadaran tasri'i namanya. Oke, tasri'i itu lebih kepada epistemologi lah, tapi cuma saya nggak akan bahas itulah, itu panjang gitu ya. Jadi ini lebih kepada kesadarannya. Jadi kalau takwini adalah kemasan, tasri'i adalah isinya. Oke ya, jadi ada ontological, ada epistemological, ada imanen, ada transcendent. Nanti kita lebih ngerti lagi. Oke, bismillah, pelan-pelan ya. Saya sangat menghindari banyak teoritikal, tapi ini penting Ibu Bapak untuk menghantarkan aja. Jadi mudah-mudahan ini nggak stuck di teori, nggak stuck di istilah, tapi kita langsung dapat ke kesadarannya. Karena mudah-mudahan ini direct path. Selesai ini, yang didapat adalah relasi, saya bisa action. Jangan sibuk hanya di teoritikalnya gitu kira-kira. Bismillah, oke. Ibu Bapak boleh ya kita runut lagi dari siapa diri kita. Nah, di surat 16 ayat 78 ada kalimat menarik. Aku keluarkan kamu dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Oke? Kamu keluar dari perut, kamu cuma nangis, nggak tahu apa-apa. Tapi aku berikan sesuatu untuk kamu tahu apa-apa, pendengaran, penglihatan hati, agar kamu bersyukur. Jadi Ibu Bapak kalau mendengar kata syukur, syukur artinya agar kamu lebih sadar, gitu ya kira-kira. Awas nih, syukur itu bukan dapat uang, bukan. Tapi uang itu menyadarkan saya nggak bahwa itu bukan milik saya. Syukur itu bukan masalah kehilangan. Tapi sadar nggak bahwa saya dihilangkan untuk melatih bahwa kamu tuh nggak pernah punya apa-apa. Jadi waktu dapat saya diuji, waktu hilang saya diuji.
Tapi sekarang banyak yang ngerasa diuji ketika kehilangan. Gue lihat waktu dapat tuh nggak ngerasa diuji gitu. Makanya waktu dapat alhamdulillah, waktu hilang baru innalillahi, gitulah kira-kira. Waktu hilang tuh baru merasa, aduh saya kehilangan. Padahal ingat, kita semua hanyalah musafir, tamu yang nggak pernah punya apa-apa. Jadi kalau sekarang rasa kepemilikannya masih tinggi, yuk kita mulai latih bahwa saya nggak pernah punya apa-apa, bahkan nanti ngerti. Saya nggak bisa apa-apa, bahkan nanti ngerti. Saya nggak tahu apa-apa, gitu. Tapi saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan berarti nggak ngapa-ngapain, bukan. Gitu ya, nanti kita akan paham. Oke, yang pertama kita merubah paradigma sedikit dengan konteks yang namanya bersyukur. Bersyukur adalah agar kamu lebih sadar terhadap diri sejatimu. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini, dirimu sudah mulai banyak diracuni oleh ilusi-ilusi selain dirimu. Banyak persona, banyak topengnya. Gitu ya, nama topeng kita. Garis keturunan topeng kita. Hari ini orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara agama. Hari ini orang bisa bunuh-bunuhan karena beda warga negara. Padahal itu semua adalah topeng-topeng. Kita bisa ngerasa bangga dengan gelarnya. Padahal itu topeng semuanya, gitu kira-kira. Maka nanti kita ngerti bahwa hidup adalah belajar melepaskan semua yang sudah dilekatkan. Dan semakin melekat, semakin susah dilepaskan. Gitu ya, semakin attachment, semakin berat dan sakit untuk dilepaskan. Maka ibu bapak secara filosofis, hidup hanya untuk menikmati penderitaan. Maka kita harus punya kita harus punya keterampilan dalam menderita dalam hidup. Itu yang harus kita latih. Kalau sekarang banyak orang latihan public speaking untuk terampil berbicara. Banyak untuk, pokoknya apapun lah. Tapi jarang orang yang belajar untuk suffering, banyak orang yang tidak belajar untuk terampil dalam menderita. Jadi mudah-mudahan keterampilan penderitaan kita semakin tinggi nih setelah kita sadar ini gitu. Semakin kita terampil dalam menderita, semakin kita hanya akan bisa menerima realitas dan semakin kita akan sadar gitu kira-kira. Jelas ya? Kadang kita disadarkan tuh perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala, Bu, Pak. Saking dari awal punya kepala, tapi lupa bahwa kepala itu sesuatu yang oke banget, yang hebat banget, jeduk, benjol dulu tuh, baru, saya punya kepala. Nah, gitu. Dan di tempat yang nggak nyaman itu biasanya pertumbuhan yang paling baik, gitu. Karena kalau di tempat yang nyaman, jarang pertumbuhan yang oke. Gitu ya, maka begitu kita menghadapi sesuatu yang nggak oke, nggak nyaman, nah, di situ kita punya kesempatan, opportunity untuk meningkatkan kesadaran yang lebih baik, gitu. Sip ya, Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita kembali dulu nih ke who really am I. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, teman-teman semua, kita ini dalam kehidupan banyak mengalami kelahiran. Ya, saya garis bawahi dulu. Kelahiran itu jangan hanya dimaknakan brojol anak dari rahim ibu ke bawah. Iya, itu juga kelahiran. Ibu Bapak setelah kajian ini melahirkan ide, Ibu Bapak juga sedang mengalami kelahiran. Gitu ya. Dan setiap hari kita adalah menghadapi kelahiran. Setiap detik kita menghadapi kelahiran. Karena satu detik yang lalu kita mati, satu detik yang akan datang kita kelahiran kembali. Jadi hidup adalah rangkaian kelahiran yang berulang-ulang. Gitu ya. Jadi jangan ngomong lagi bahwa hidup hanya sekali. Gitu. Nggak salah sih. Kita hidup berkali-kali. Karena setiap detik adalah hidup yang baru. Setiap hari adalah hari yang baru. New arrival. Every morning, Rumi mengatakan, every morning is a new arrival. Gitu ya, fresh born. Gitu kira-kira. Jadi tadi pagi ibu bapak lahir baru tuh. Kalau disadari gitu. Karena ibu bapak yang detik ini, beda dengan ibu bapak yang 2 jam yang lalu. Kesadarannya udah beda. Secara self-nya juga, self-nya juga udah beda. Ibu bapak dengan 5 tahun yang lalu udah beda, karena ibu bapak sekarang adalah kelahiran yang baru gitu. Fresh born, gitu ya intinya. Oke, bismillah. Oke, kita lihat dari basic yang paling awal. Oke, ini saya kasih garis dulu, supaya nanti ini ada bahasan, supaya nanti kita ngerti. Sekali lagi, takwini ontological, tasri'i berbicara tentang metafisikal. Bukan wujudnya, tetapi isinya, gitu ya, kira-kira. Oke. Jadi nanti ada 2 hidayah, hidayah wujud fisik, hidayah wujud, hidayah tanpa wujud non-fisik. Dan nanti titik beratnya sebenarnya ihdinas siratal mustaqim, kita memohon yang tasri'i.
Maka agama pasti ada syariat. Syariat apa artinya? Simply peraturan. Kenapa kita harus ada peraturan? Karena kita supaya tahu harus seperti apa kita hidup. Harus bagaimana dan seperti apa ya, sesuai dengan apa yang didesain. Tukang kursi bikin kursi pasti ada tujuannya untuk duduk. Kita diciptakan pasti ada tujuannya untuk apa? Gitu kira-kira. Ya, jangan sampai nggak tahu kita ini diciptakan untuk apa. Dan anyway ya banyak juga sih yang banyak kan. Dan kita selalu belajar ini ya. Nggak ada juga sih yang udah benar-benar tahu banget juga, nggak ada juga. Karena hidup adalah dinamis. Oke? Dari possibility satu menuju kepada possibility yang lainnya. So, tidak ada yang absolut dalam hidup. All possibility. Oke? Karena kita menghadapi kehidupan yang dinamis. Oke? Bismillah ya, Ibu Bapak ya, pelan-pelan ya. Supaya kita bisa lebih dalam lagi memahami tentang self. Jadi nanti kalau ngomong, aku sakit hati, yang siapa yang sakit hati? Gitu. Aku benci, siapa yang lagi benci? Gitu. Karena kalau aku yang sejati, pagi benci, siang benci, malam juga harus benci. Tapi kadang ada benci, siangnya udah nggak benci lagi tuh. Dia come and go. Come and go. Yang come and go itu bukan diri kita yang sejati. Gitu ya. Ingat Ibu Bapak, kita bukan awan tapi kita langitnya. Tapi kadang langit tertutup oleh awan. Bukan berarti langit tertutup oleh awan, langitnya hilang. Enggak. Dia hanya lagi tertutup oleh kebencian, keirian, kedengkian, pikiran, kesedihan, dan seterusnya. Tapi begitu kita menjaga jarak dengan itu semua, sadarilah bahwa kita hanyalah langit yang terkadang tertutup oleh awan-awan hitam. Dan nggak ada awan yang terus-menerus diam, semuanya bergerak gitu kira-kira. Jadi, nothing permanen dalam hidup. Sedih nggak ada yang permanen, happy nggak ada yang permanen. Maka kalau kita hanya diam di satu tempat, kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup. Dalam bahasa tradisi Cina disebut yin yang, semuanya keseimbangan. Sakit diterima, sehat juga diterima. Jangan pengen nerima sehatnya aja. Kenapa? Karena kita pasti sakit. Kalau kita cuma nerima sehat, kita nggak akan mensyukuri sakit. Padahal sakit adalah jalan sadar, sehat adalah jalan sadar. Tapi banyak orang tersadarkan ketika dia sakit dulu, gitu kira-kira. Jelas ya, Bu, Pak? Oke. Jadi Ibu Bapak kalau didoain, pengen didoain sehat atau sakit, bro? Gitu ya, aman ya. Nah, kita ngertilah, paham sekarang gitu ya. Oke, dalam konteks bahwa mau sakit, mau sehat, dua-duanya jalan sadar. Karena kita di sini hanya untuk diberikan kesadaran, belajar untuk kesadaran. In a sense. Oke, bismillah. Oke ya, aman ya. Mudah-mudahan kita mulai dapat, mudah-mudahan setidaknya perspektif tentang tasri'i, syari, tasri'i, dan takwini, dua hal yang kita sama-sama mengerti dan kita sama-sama konteksnya adalah bagaimana kita akan mengenal diri. Bismillah, pelan-pelan. Oke. Ibu Bapak, whiteboard saya masih kelihatan kan ya? Masih ya? Aman? Oke, sip. Sip ya? Alright. Sekarang kita gini, di 16 ayat 78 itu ada kata-kata gini, Ibu Bapak. Aku mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Oke? Kita akan bicara our first born. Lahir perdana, lahir pertama. Oke. Ya, saya gambarin aja supaya gampang. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. 32 ayat 9, aku tiupkan ruhku. Diri sejatimu adalah sang ruh. Oke? Jadi kalau dari perspektif Allah, yang pertama itu ruh. Itu perspektif Allah. Secara perspektif ilahiyah, yang perdana hadir itu adalah ruhnya dulu. Dari perspektif Allahnya. Oke? Tapi dari perspektif kita sebagai manusia, yang pertama lahir itu adalah tubuh fisiknya dulu. Ingat ya, jadi ini kalau ada yang bilang bahwa mana yang duluan, jasadnya dulu. Benar, dari mana? Perspektif sebagai makhluk. Benar, jasadnya dulu. Tapi ada orang yang bilang, jadi yang lahir duluan apa? Ruhnya. Benar, dari perspektif Allah. Ingat ya, perspektifnya beda. Ibu Bapak ingat cerita 6 dan 9 yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, orang bisa berantem mana ngomong 6, mana ngomong 9, karena cuma beda perspektif. Kalau ditukar, dua-duanya benar. Kalau ditukar, dua-duanya nggak ada yang salah. Jadi hidup
tidak mencari mana benar dan salah. Beyond duality. Nanti kita akan paham ke situ. Ya, pokoknya ini saya nyari cara gimana caranya mempermudah untuk menjelaskan ini. Oke, kita akan bicara dari ranah takwinnya dulu, eksistensialnya dulu. Secara eksistensial, kelahiran pertama kita adalah kelahiran tubuh biologis. Maka brojol langsung nangis. Saya tanya, Bu, Pak, waktu ibu bapak dilahirkan, udah ada aku belum? Udah tahu siapa aku belum? Belum. Aku belum lahir di sini. Karena kenapa? Akalnya belum aktif. Karena kenapa? Di sini masih benar-benar pure as a biological self. Masih dalam wilayah yang namanya raga. Oke? Dan jangan lupa, Bu, Pak, raga kita juga punya kecerdasan. Kita terdiri dari 50 triliun sel, satu selnya 1,4 volt, 1,4 volt kali 50 triliun sel itu adalah sekitar 14 lah gitu ya, dalam konteks miliar gitu, atau tinggal dikaliin aja. Itu adalah elektromagnetic energy yang di dalamnya punya kecerdasan. Gitu kira-kira. Oke ya. Jadi kalau kita bisa bicara dari 70 triliun sel di dalam diri kita, 70 triliun volt di dalam tubuh kita, itu adalah energi. So, kita adalah makhluk energi. Dalam bahasa Quran disebut nur. Maka nur ala nur. Esensi kita adalah cahaya. Esensi kita adalah energi. Kita kira-kira. Energi yang memadat menjadi fisikal. Jadi tubuh fisik kita punya kecerdasan. Jadi kalau ngomong mind, ngomong pikiran, itu tidak hanya berhenti di otak, enggak. Seluruh tubuh kita sebenarnya adalah mind. Karena mereka punya kecerdasan. Terbukti, anak bayi nggak diajarin menyusui kepada ibunya, dia tahu bagaimana menyusui kepada ibunya. Gitu ya, nggak ada lesnya. Karena kenapa? Bicaranya nature, alamiah, gitu kira-kira. Dan pada tubuh raga inilah, masih dalam keadaan di mana kita masih terlahir dalam biological self. Gitu kira-kira. Sampai sini oke ya? Ibu dan Bapak ya. Jadi di sini kita berbicara dalam konteks yang namanya biological. Maka sering disebut masa-masa vegetatif. Karena manusia itu ada floranya, ada faunanya, ada unsur tanah, api, air, udara, seluruh semesta numplek ada semuanya, kita sebagai miniatur semesta itu sendiri. Maka sering disebut mikrokosmos. Maka kalau udah 30 tahun hidup masih masa vegetatif, berarti dia belum menemukan kesadaran. Tumbuh terus, gitu kira-kira. Dan setiap detik kita tumbuh. Nah, Ibu Bapak, bertumbuhnya kita dari 0, 1, 2, 3 sampai sekarang, bertumbuhnya kita dari tubuh bayi ke anak TK, SD, remaja sampai sekarang, itulah hidayah takwini, hidayah secara eksistensial. Tuhan memberikan hidayah kepada tubuh kita, jangan lupa. Ya, ini saya bisa jelasin panjang lebar, tapi kita nggak bahas ini. Tapi sadarilah bahwa rambut yang bertumbuh adalah hidayah. Oke? Kuku yang bertumbuh adalah hidayah. Secara takwini. Kita tuh kadang nggak amazed loh, Bu, Pak. Kok rambut tumbuh ya biasa aja? Kenapa? Ya udah kok, rambutnya gondrong mah gondrong aja. Tapi kita lupa bahwa kenapa gondrongnya di rambut dan di alis tuh beda gitu. Betapa ada kecerdasan di situ. Betapa ini adalah gimana ya, teknologi paling dahsyat yang pernah Tuhan ciptakan tuh ya tubuh kita. Cuman kita jarang mengikro tubuh sih gitu ya kira-kira. Karena sibuk keluar terus, sibuk menilai orang lain terus. Jadi kita kekurangan waktu untuk amazed terhadap tumbuhnya rambut. Kenapa ya makin sini rambut saya jadi putih? Coba gimana Bu? Bukankah itu amazing gitu? Kenapa ya kulit saya makin keriput? Gitu ya. Bukankah itu hal yang amazing? How come? Gitu. Dan Ibu Bapak nanti kita akan ngerti bahwa hidayah takwini, hidayah 100% yang nggak bisa melawan ketentuan alam. Maka pasti mati. Jelas ya? Maka tubuh ini didesain membusuk, udah pasti. Dan jangan dilawan, Bu, Pak. Jangan nggak pengen busuk, nggak bisa aja udah. Gitu ya. Karena itu udah sesuatu hal yang nature. Nah nanti,
Hidayah takwin ini berantem sama hidayah tasri'i. Kenapa? Tubuhnya pasti membusuk, egonya pengen muda terus gitu kira-kira. Nah, udah berantem tuh. Tubuhnya pasti membusuk, tubuhnya pasti mati, egonya nggak pengen mati. Disitulah banyak orang yang takut mati nanti. Kenapa? Nggak balance si egonya, karena egonya belum dapat ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita lihat. Jelas ya? Jadi kalau orang yang hari ini takut mati, berarti takwini dan tasri'inya, ontological sama epistemologikalnya, ragawi dan ruhaninya nggak balance. Makanya Nabi Muhammad bilang, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Once hari ini banyak pertimbangan takut sama mati, cek aja, ada sesuatu. Orang yang takut mati, itu salah satu ciri-cirinya adalah kemelekatannya pasti tinggi. Gitu ya. Oke, kita udah pernah bahas tentang makna kematian. Oke, sampai sini oke, Ibu Bapak? Sip ya? Jadi, kita yang paling tua, dalam tanda petik, kita yang paling awal, itu adalah our biological birth. Dilihat dari sudut pandang makhluk. Di sini belum lahir spiritual birth-nya. Wah, boro-boro tahu spiritual ya. Tahu nama aja belum di sini. Oke? Nah, dalam perkembangan raga, itu Tuhan memberikan indrawi di layer yang berikutnya. Jadi ada ragawi, ada indrawi. Yang tadi di 1678 disebut pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Hati di sini bukan ngomongin liver, tetapi fuad. Fuad adalah bukan organ ya. Fuad adalah satu fungsional supaya kita jadi mengerti. Nanti kaitannya sama kolbu, gitu intinya. Oke ya, karena liver itu urusannya di biological self, di lingkaran yang paling luas. Nah, hebatnya lagi, Quran itu bicara detail bahwa yang aktif dengar dulu, lihat, baru berpikir. Makanya Ibu Bapak kalau mau, aduh bentarnya agak kasar, kalau mau mati, pikirannya dulu yang melemah, penglihatan melemah, pendengarannya melemah, gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang udah mulai samar-samar dengar, samar-samar lihat, siap-siap lah, gitu kira-kira. Gitu ya, intinya ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Karena ini nature. Maka anak kecil yang baru lahir, begitu ditanya, nah 2 tambah 2 berapa? Nggak bisa jawab dia. Orang fuadnya belum aktif kok, gitu kira-kira. Jelas ya? Fuadnya belum aktif, gitu intinya. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini oke nih. Nah, si indrawi ini nanti akan melahirkan sesuatu karena kenapa? Si indrawi ini menjadi gerbang antara inner self-nya dan external self-nya. Maka orang tua kita manggil abu, abu, abu. Masuk ke pendengaran, ke penglihatan, ke pikiran. Sehingga semua information dari dunia luar yang tadinya di dalam ini penuh dengan kesucian, mulai dikotori oleh informasi-informasi tempelan di stage berikutnya. Inilah nanti akan melahirkan namanya jiwa. Atau inilah yang disebut psychological birth. Lahir secara psikologi. Di sini mulai ada aku kecil. Aku ada. When minds appear. Ayo, Ibu Bapak ingat-ingat, kapan pertama minds appear? Kapan pertama mulai ada pikiran? Rata-rata nggak ingat, emang jarang yang ingat sih, gitu. Kenapa? Karena pikiran datang itu sama seperti mimpi, tiba-tiba. Mimpi kan acak ya, Bu, Pak, tiba-tiba di laut aja, nggak tahu cerita awal akhirnya di mana, tiba-tiba lagi tenggelam, gitu. Hilang. Tiba-tiba di hutan, hilang lagi. It just appear. Maka, kalau kita tidak melahirkan yang seberikutnya, kita hanya sedang hidup di dalam ruang mimpi, gitu kira-kira. Ibu Bapak sekarang lagi mimpi nggak sih sebenarnya? Gitu ya, direnungkan. Awas nih, bangun sih, tapi kasus 15 tahun yang lalu masih sakit hati sekarang. Nah, masih mimpi itu berarti. Gitu.
Buktinya nggak hadir utuh di sini. Bangun sih, tapi ngelihat orang yang punya ribut 2 tahun yang lalu masih mimpi. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas layer of dreaming, gitu ya. Makanya ibu bapak maaf banget nih. Cara menolong orang lain yang lagi mimpi, jangan ditambah mimpi baru, Bu. Bangunin, nah gitu kira-kira. Bangun baru dia sadar kalau dia lagi mimpi. Nanti layer dalam konteks pembelajaran agama, syariat, fikih, itu banyak untuk masuk dulu memperindah mimpi, Bu. Makanya banyak dikasih mimpi dulu tuh. Kalau kamu berbuat baik, dapat surga. Kalau kamu berbuat 10, dapat 700. Wah, oke. Tapi jangan larut dalam mimpi. Maka nanti kalau udah masuk ke level tasawuf, wah, dijedugin baru bangun, gitu kira-kira. Itu nanti bahasanya kelas 2+2, akar 16, log 10.000. Gitu ya. Nah, kita bahas Al-Fatihah sekarang di log 10.000. Biar kejeduk-jeduk terus bangun gitu ya, Bu. Gitu ya. Jadi saya jarang bahas ibu bapak berbuat baik, pahala ya. Ibu bapak berbuat baik, surga ya. Oh, udahlah, itu hanya memperpanjang mimpi. Tapi mudah-mudahan kajian ini adalah kajian yang menjedukan kepala biar bangun, kira-kira. Maka rata-rata awalnya pasti nggak cocok dulu. Kenapa? Karena identitasnya diguncang dulu, gitu kira-kira. Karena dijedot-jedotin dulu. Yang hanya mau rela kejeduk yang akan bisa bangun. Gitu kira-kira. Jadi ibu bapak saya lagi ngomong sama orang yang bangun, kayak anyway ini, gitu ya, kira-kira ya. Bismillah. Oke. Oke, sampai sini oke ya, ibu bapak ya, mulai dipahami ya. Oke, sip. Jadi ibu bapak nanti kalau ada orang yang masih ngomong surga pahala, nggak apa-apa. Karena memang perlu dulu di situ. Gitu ya, build dream nggak apa-apa juga. Tapi nanti akan disadari bahwa puncak dari semuanya adalah bangun, gitu kira-kira. Betul, Bu? Setuju, Bu? Semoga kita semua sedang bangun. Tapi ingat, bangun belum tentu sadar. Gitu ya. Jadi ada tidur, ada bangun, ada sadar. Ya. Tapi saya yakin deh. Waduh, udah ngajinya juga berapa? Ya, udah banyak banget. Masa nggak bangun-bangun? Mudah-mudahan kita di kelas dari bangun menuju sadar. Gitu kira-kira. Oke ya, ibu bapak ya, pelan-pelan nggak apa-apa ya, ibu bapak ya, yang penting kita dapat esensinya. Oke, sip. Ulang. Dari kelahiran biological dikasih indrawi, maka akan ada psychological self yang namanya jiwa, gitu kira-kira. So, mulai datanglah si aku nih, gitu kira-kira. Mulai di sini terikat dengan faktor-faktor eksternal. Aku anak siapa? Aku lulusan mana? Aku keturunan siapa? Aku agamanya apa? Aku rumahnya di mana? Aku. Jadi banyak aku di sini. Oke? Banyak aku. Hati-hati nih. Inilah dalam perspektif nanti banyak ilah-ilah yang lain selain Allah. Jabatan itu aku melekat kepadanya. Gelar aku melekat kepadanya. Jadi, di sini kita benar-benar diilusikan oleh ribuan aku. So, ini yang disebut dengan yang namanya stage dunia. Stage ilusi. Stage permainan. Gitu kira-kira. Dan 95% terjebak di sini, Bu. Karena hanya 5% aja lah nanti yang dia akan masuk ke kelahiran berikutnya di sini. Kelahiran berikutnya di sini namanya spiritual birth. Melepaskan semua aku menuju kepada sang fitrah yang ada di dalam, yang inilah percikan langsungnya Tuhan. Yang sebenarnya diri kita yang sejati itu hanya titik hitam yang paling dalam, bukan yang luar-luarnya. Gitu. Oke ya, Ibu Bapak ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti nih. Sampai sini mudah-mudahan oke. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita Al-Fatihah, yang kita minta petunjuk itu adalah petunjuk kepada psychological self. Supaya psychological self ini menembus dinding dirinya untuk masuk ke dalam spiritual birth, gitu kira-kira. Karena kalau psychological self nggak dapat petunjuk, dia akan ter-attach terus ke dunia, gitu intinya.
Jadi bahasa gampangnya, petunjuk kepada apa? Pikiran, itu yang paling gampang dulu. Karena psychological self itu ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, ada sensasi, ada experience, banyak gitu. Jadi kalau ngomongin mind itu bukan hanya pikiran otak, bukan. Kalau ngomongin I itu bukan hanya diri sebagai fisik, bukan. Tapi di situ ada experience, di situ ada relationship, di situ ada feeling, macam-macam. Dah, itu saya nggak akan bahas lebih panjang, nanti ada waktunya. Jelas ya? Karena kenapa? Kita dilatih dari lahir pikirannya tidak menuju Tuhan. So, coba renungkan. Begitu lahir, orang tua kita mengencourage, kamu harus jadi nomor 1. Cita-citamu apa? Mau apa? Gimana? Wah, semuanya dicari keluar. Berapa persen orang tua yang dari lahir dikatakan bahwa temukanlah dirimu yang sejati di dalam? Nggak, jarang, Bu. Menggapai, mencapai, meraih. Bahkan dia disuruh jadi nomor 1, artinya kalau dia nomor 1, teman-temannya nomor 2, teman-temannya kalah, teman-temannya dalam penderitaan, kamu harus menjadi top dari penderitaan orang lain. Gimana, Bu? Dan itu jadi habits tuh. Dan itu jadi karakter kelak, gitu kira-kira. Maka bawaannya pengen lebih, pengen unggul, gitu kira-kira. Terjadilah persaingan. Dan jalan menuju kembali ke Tuhan itu tidak bersaing, Bu. Hidup ke Tuhan itu bukan perlombaan, gitu. Mau lomba sama siapa anyway? Ya, modal kita beda semuanya. Saya nggak bisa membandingkan sama orang lain. Kenapa? Modal dia sama modal saya beda. Kecuali modalnya benar-benar sama, baru boleh bisa di-compare. Tempat lahirnya beda, kesadarannya beda, pendidikannya beda, pengetahuannya beda, pelajarannya beda, yang dibacanya beda, agamanya beda. Seagama juga, mazhabnya beda. Jadi saya agak sedikit aneh dengan kata-kata seiman. Seiman tuh gimana sih? Satu agama maksudnya? Oke. Apakah satu agama juga satu mazhab? Belum tentu. Apakah satu mazhab juga satu pemahaman? Belum tentu. Apakah satu pemahaman itu juga satu kesadaran? Belum tentu. 71 ngomong, oh Allah punya 71 perspektif. Terus seiman tuh gimana sih maksudnya gitu? Kita seimannya, nggak bisa ngukur seiman tepat 100% gitu. Maka nanti ada kata-kata lakum dinukum waliyadin, nggak ada yang sama. Karena kadarnya pasti beda-beda gitu kira-kira. Gitu ya, Bu, Pak. Sampai sini paham ya? Sip ya? Jadi dari tadi panjang lebar ini cuman mau menjelaskan bahwa ihdinas siratal mustaqim di level tashri'i, di level psychological self, di level pikiran, di mana pikiran membutuhkan hidayah atau petunjuk. Karena kalau pikiran nggak dapat petunjuk, pikiran akan menjauhkan dari spiritual birth kita, menjauhkan dari rumah sejati kita, menjauhkan dari kita mau pulang. Kenapa? Karena pikiran itu ter-attach dengan dunia di luar diri kita, gitu kira-kira. Ibu bapak maaf banget ya, hari ini banyak orang yang nggak bisa damai sama pikirannya, sehingga pikirannya mengontrol dirinya. Jadi nggak pernah tenang. Jadi nggak pernah feel calming. Khawatir terus. Anxiety terus. Khawatir dengan sesuatu yang udah ada dalam memori, dan khawatir yang belum ada dalam memori pikiran masa akan datang. Besok kan nggak ada ya Bu, Pak, ilusi. Yang ada tuh cuma detik ini, di sini, dan sekarang, gitu. Maka nanti kita ngerti, semua tradisi agama pasti ada cara untuk menjeda dengan pikirannya. So that's why sholat 5 waktu itu adalah proses, salah satunya adalah saya jeda dengan pikiran saya. Kenapa? Karena pikiran bukan diri saya. Dah, itu dulu. Ulang, sekali lagi. Ada pikiran, ada saya. Ada pikiran, ada yang mengamati pikiran. Ibu bapak sekarang lagi mikir apapun, ingat itu bukan diri yang sejati, tapi ada subjek yang sedang memperhatikan pikiran. Kita tuh subjeknya, bukan pikirannya. Tapi karena kita nggak sadar kita subjeknya, kita merasa si pikirannya. Jadi pikirannya kesal, ikut kesal. Pikirannya bete, ikut bete, gitu kira-kira. Jadi nanti puncaknya adalah belajar menjeda dengan segala sesuatu yang bukan diri kita yang sejati, gitu kira-kira. Sampai sini, oke, Ibu Bapak, jelas ya? Oke, dikit lagi, tambah lagi, bismillah. Oke. Jadi simply, biological self,
psychological self, spiritual self. Maka psychological self ini in between. In between diantaranya sering disebut dengan barzah. Maka nanti ada alam barzah. Nah, alam antara biological dan spiritual. Nah, disinilah kita sedang terjebak dalam tanda petik. Pasti sering dengar barzah ya, nanti kita dalamin pelan-pelan. Jadi Bapak jangan jauh-jauh kemana-mana nih. Ingat ya, dalam log 10.000 semua terjadi within us. Surga di dalam, neraka di dalam, akhirat di dalam, dunia di dalam, barzah di dalam. Adam di dalam, Idris di dalam, Nuh, Isa, Muhammad, semua dalam konteksnya adalah di dalam. Within us. Makanya di 12 ayat 111 Quran itu bukan dongeng, tapi kesadaran, gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang cuma demen dengerin dongengnya Quran, nggak apa-apa. Baru dalam konteks di sini nih. Baru dalam konteks di luar. Tapi dongeng yang diambil pelajarannya baru mengena ke dalam jiwa. Ngena ke dalam jiwanya yang akan membawa melepaskan akunya, sehingga dia nanti melanjutkan perjalanan menuju kepada kesadaran inti. Our spiritual birth. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dari luar ke dalam, inilah yang kita kemarin sebut suluk 1, suluk 2, suluk 3. Inilah yang disebut Isra Mi'raj, gitu kira-kira. Oke, Isra perjalanan, Mi'raj itu menanjak naik. Maka perjalanan menuju spiritual self, perjalanan naik ke atas bukit. Kenapa? Berat banget. Kenapa? Terjal banget. PR banget, gitu kira-kira. Tapi semakin spiritualitas kita sama seperti kita naik gunung, semakin puncak, semakin sejuk. Gitu kira-kira. Jadi Ibu Bapak nggak usah banyak penilaian ya, saya ini udah bener nggak spiritualnya. Rasain aja, hidupnya makin sejuk nggak? Karena semakin puncak, hawanya semakin adem. Jadi kalau sekarang ada masalah nggak terlalu hektik, ada orang ribut nggak terlalu sibuk, ada orang gimana sejuk-sejuk aja, nah berarti udah mulai naik ke suluk-suluk berikutnya. Gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Jelas ya? Jadi sadarilah tentang kesejukan batinmu. Kesejukan batinmu menentukan kamu ada di level mana dalam perjalanan menuju kepada Tuhan. Oke? Sejuk bukan berarti nggak ada masalah. Sejuk bukan berarti nggak ada kesulitan. Nggak. Tetapi bisa menyejukkan diri dalam semua masalah. Bisa menyejukkan diri dalam semua kesulitan. Karena nanti kita akan mengerti bahwa semua masalah dan kesulitan hanyalah tangga naik menuju kepada level berikutnya, gitu kira-kira. Maka disebut akobah, menanjak lagi tinggi terus menerus, gitu kira-kira. Jelas ya, Ibu dan Bapak ya? Oke, saya review dulu sedikit dari perjalanan ini. Setidaknya dari starting point di sini mulai sadar bahwa dirimu hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama semuanya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian cuma milik Allah. 1 dan 2, talk about God. Bukan talk with, kita udah bahas di pertemuan yang lalu. Kalau masih bingung, ulang di video-video sebelumnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ternyata kasih sayang, Rahman Rahim. Motif Tuhan itu kasih sayang, gitu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirob. Makanya kata-katanya menggunakan kata-kata rob. Allah yang sedang bekerja dalam konteks melakukan sebuah pekerjaan, namanya jadi rob. Maka ada Allah sebagai malik, ilah, ada Allah sebagai rob, gitu kira-kira. Makanya Ibu Bapak, privilege Allah kepada orang tua, hanya orang tualah yang layak disebut rob. Makanya rob bigfirli wali walidaya. Maka orang tua ini akan menjadi jalan perdana kita untuk mengenal Tuhan. Cuman orang tuanya mengenalkan Tuhan atau mengenalkan ego, itu aja dulu sederhana. Maka Nabi Muhammad bilang, yang menjadikan Yahudi dan Nasrani seorang anak adalah orang tua. Ini nggak ngomongin agama, tapi sifat. Tergantung di instalnya seperti apa. Karena instalmen seorang anak itu umur 0 sampai 7. Ini awalnya ada di sini. Gitu. Udah jangan ngomongin ini dulu ya, tapi nanti kita bahas itu gitu. Oke ya, instalmen itu penting banget. Oke, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya hanya utusan.
atas nama-Mu ya Allah. Berarti ini udah mulai berbicara tentang Allah. At least sadar bahwa kita ini diutus dalam tanda petik. Ingat ya, kita ini musafir, Bu. Nggak ada yang minta hidup, nggak ada. Seenggaknya punya kesadaran bahwa kita dalam konteks bahwa kita sedang diperjalankan, gitu kira-kira. Oke ya, bismillah ya, paham ya? Ini kita udah bahas, jadi saya nggak akan panjang di sini. Nah, dari 0, 11 sampai 14, itu psychological self-nya akunya masih tebal nih. Tapi begitu iya kak nak bu 2 iya kan nastain, akunya udah mulai hilang. Berarti psychological self-nya udah mulai pudar. Jelas ya? Maka perjumpaan dengan Allah terjadi dalam iya kak melebur. Tidak ada lagi psychological self, di sini hanya ada Allah gitu kira-kira. Maka nanti minta ihdina siratal mustaqim turun ke bawah gitu kira-kira. Karena di sini nanti tugas kita. Dan ini nanti akan berulang-ulang gitu ya, Ibu Bapak ya. Semakin pengulangan naik dan turun, semakin pengulangan naik dan turun, semakin kita jadi genuine, semakin kita menjadi fitrah gitu kira-kira. Semakin pikiran kita punya petunjuk, semakin psychological self kita semakin transparan gitu. Ya, nanti kita ngerti sebentar lagi. Oke, bismillah. Wah, kadang susah ngejelasinnya, tapi mudah-mudahan paham ya, Ibu Bapak ya. Oke, bismillah. Oke, nah, kita kembali nih ke si aku tadi. Berarti Ibu Bapak yang dirahmati Allah, begitu kita sadar kita punya pikiran, mind, di situ kita sedang terlahir sebagai our mind. Aku yang lain, aku ilusi, gitu kira-kira. Maka nanti mind akan memberikan motivasi kepada will, keinginan atau semangat atau power untuk melakukan action. Maka antara mind, will, dan action ini segitiga yang nggak bisa dipisahkan. Akhlak seseorang tergantung dari pikirannya. Maka changing your mind, changing your action, gitu kira-kira. Oke? Karena nanti petunjuk tuh ada 2, contoh. Ibu bapak dari mana ya? Ibu bapak dari keluar, ibu bapak masuk ke Jakarta, nanya Monas ke orang Jakarta karena mau ke Monas. Itu ada 2 tipikal. Begitu nanya, Pak, Monas di mana? Sana tuh, dah. Cuma ditunjukin, selesai. Tapi ada, Pak, Monas di mana? Mari saya antar, saya bimbing supaya Anda sampai ke Monas. Dianya ikut sama kita. Itu ada 2 tuh. Nah kebanyakan begitu ngomong tunjukilah jalan yang lurus, itu kelihatannya kayak Allah cuma mau nunjukin. Enggak, bukan yang itu. Allah tuh yang nomor 2. Jalan yang lurus tuh bukan jalan yang lempeng, Bu, Pak. Bukan. Jalannya berkelok-kelok. Tapi lurus di situ artinya jalan yang setiap incinya penuh dengan kesadaran. Karena kenapa? Di situ Allah selalu hadir, gitu kira-kira. Maka ibu bapak kalau berdoa, jangan berdoa dimudahkan masalah, tapi berdoa untuk diberikan kekuatan. Ini yang paling penting. Maka poin jalan yang lurus adalah jalan di mana saya selalu sadar, selalu dalam kondisi diberikan kekuatan sama Tuhan. Jadi artinya, saya mohon untuk saya bisa selalu move on, untuk gerak, untuk selalu melakukan inch by inch dalam perjalanan, gitu kira-kira. Jadi bukan hanya ngomongin tunjukilah jalan yang lurus. Tuh, bukan, Bu, Pak. Tuhan nggak tipikal yang cuma nunjukin, enggak. Dia juga ikut serta untuk memberikan kekuatan bagi yang sadar, gitu kira-kira. Jelas ya? Sampai sini oke ya, Ibu Bapak ya? Oke, nah. Dalam kelahiran aku ini, pikiran kita tuh dihadapkan dengan banyak sekali instalan atau downloadan yang datang dari informasi luar, Bu. Maka, kenapa di di surat Al-A'raf 179, kamu punya pendengaran, nggak dipakai. Kamu punya penglihatan, nggak dipakai. Kamu punya pikiran, nggak dipakai. Terus apa bedanya kamu sama binatang ternak? Nah, jangan lupa, Bu, Pak. Psychological self di sini, ini levelnya adalah hewan.
Maka kita ini adalah hewan yang dapat berpikir. Jadi kalau ini semua tidak sesuai dengan seharusnya, kita ini nggak jauh beda dengan hewan atau binatang ternak gitu kira-kira. Jadi ibu bapak kalau ada yang ngomong kita binatang, jangan tersinggung juga, emang benar kita ini binatang. Tapi yang diberikan kesempatan untuk menggunakan akalnya. Karena di level binatang, di level hewani, ini hanya berbicara tentang fight or flight, survival mode, gitu kira-kira. Makan untuk diri sendiri, nyari kekayaan untuk diri sendiri. Pokoknya yang diurusin gimana saya bertahan hidup selama-lamanya, udah aja. Itu berarti masih dalam tahap hewani. Makanya ibu bapak maaf ya, manusia itu bukan sosoknya loh, tapi sifatnya. Contoh, kucing seharusnya makan daging, bukan makan rumput. Kucing seharusnya suaranya meow, gitu kira-kira. Jadi dari sifat-sifatnya aja tahu bahwa kalau yang meow itu kucing, kalau yang makan daging itu dan suaranya meow itu adalah kucing. Kenapa? Terlihat dari tabiatnya, gitu kira-kira. Jadi kalau sosoknya adalah orang tapi perilakunya adalah menyakiti orang lain, itu namanya kucing, gitu kira-kira dalam tanda petik. Itu namanya hewan. Maka di 7179 apa bedanya kamu sama binatang ternak gitu inti. Maka ada orang, ada manusia gitu. Maka ibu bapak kalau dalam perjalanan Quran, kenapa dimulai dari Al-Baqarah dulu, binatang. Sampai kamu nanti masuk ke level nas, manusia 114-nya. Berarti Quran ini memberi jurus 114 jurus untuk membuat kita menjadi manusia gitu kira-kira. Jelas ya, nanti kita bahas satu-satu. Makanya dari kebinatangan diberesin urusan keluarga. Makanya yang ketiga tuh Ali Imran, urusannya masalah family. Karena semua pembelajaran hidup hanya ada yang terbaik adalah orang-orang terdekat. Maka kamu akan menciptakan level Nisa. Nisa itu pendidik wanita. Maka 5-nya itu adalah bagaimana masuk ke dalam hidangan langit gitu. Kan surat kelima tuh ngomongin hidangan langit gitu ya, Maidah. Maka kamu nanti bisa menternakan, maka kamu nanti bisa masuk ke langit ke-7 Al-A'rafnya, maka kamu nanti akan menghadapi beberapa perang Anfal sampai Taubah, dan seterusnya akhirnya kamu masuk ke dalam Ikhlas, Falaq, dan Anas gitu kira-kira. Ya sayangnya kan selama ini Quran cuma hatam mulu sih gitu ya, baca hatam. Tapi nggak tahu grading ini gitu, nggak tahu stage ini tuh adalah membawa kita dari zulmat gelap, dari takwin menuju kepada tasri, dari konteksnya binatang menuju kepada manusia, dari konteksnya bahwa psychological self menuju kepada spiritual birth, gitu kira-kira. Maka Quran itu adalah guidance. Ngasih makannya untuk apa? Untuk pikiran, gitu inti. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Jadi sekali lagi, yuk kita mulai belajar ketika ihdinas siratal mustaqim. Oh, psychological self saya perlu petunjuk supaya pikiran saya menuju kepada seharusnya ke jalan ilaihi roji'un. Karena 95% menuju kepada jalan yang sesat, makanya nanti minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan orang-orang yang justru malah dibelokin, gitu kira-kira. Jadi ada pikiran jalur A, ada pikiran jalur B. Oke? Jalur B itu mostly 95%. Jalur A itu 5%-nya. Jadi yang ke jalur A itu nggak banyak. Maka orang hari ini kadang hanya pasrah dan puas dengan pikiran yang udah ada. Maka jadinya berantem terus. Kenapa? Merasa udah paling benar. Padahal ini semuanya dinamis dan possibility-nya sangat luas gitu intinya. Jadi, tunjuki jalan yang lurus di level yang sekarang, dalam konteks yang namanya hidayah, memohon Tuhan memberikan hidayah kepada pikiran-pikiran kita, karena pikiran yang akan masuk ke dalam perbuatan. Maka ada iman, atau maka ada ilmu, maka ada amal, gitu kira-kira. Ilmu outputnya amal.
Jadi kalau ilmu yang tidak menjadi amal, tidak akan menjadi experience. Sesuatu yang tidak akan menjadi experience, tidak akan melahirkan spiritual birth, kelahiran spiritual, gitu kira-kira. Maka ketika ibu bapak sekarang dapat ilmu baru, yuk jadikanlah ilmu ini sebagai amal, karena amal yang akan membawa kepada jembatan pengamalan. Nanti pengamalan jadi pengalaman, karena nanti ini akan mendekatkan kita kepada alamnya, gitu kira-kira. Makanya kita akan dikasih banyak alamat dalam hidup. Makanya ibu bapak kalau ketemu orang baru, alamatnya di mana? Alamat itu artinya petunjuk. Mau nunjukin saya ada di mana, gitu kira-kira. Jadi setiap saat itu alamat banyak datang ke dalam diri kita, gitu kira-kira. Oke ya, ibu bapak ya. Sip ya, sampai sini ya. Mudah-mudahan mulai dimengerti, ada biological birth, psychological birth, di situ muncul pikiran banyak ke jalan yang sesat, banyak ke jalan yang bengkok, maka pikiran perlu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, isilah pikiran saya, hidayah untuk saya kembali kepadamu, gitu intinya. Sampai sini oke, Bu, Pak? Jelas ya? Maka dalam konteks ihdinas siratal mustaqim ini berbicara tentang bagaimana menciptakan kreativitas dalam kehidupan. Sadarilah bahwa segala sesuatu itu pasti dinamis, pasti berubah, dan kita menciptakan creativity dalam pikiran kita. Creativity itu lebih kepada intinya adalah bagaimana kita selalu mencari possibility, gitu inti. Ya, saya kasih contoh, Bu, Pak. Meskipun ya, saya loncat dulu, nanti perjumpaan dengan Tuhan itu beyond the mind, harus melampaui pikiran, gitu ya, intinya. Nah, pikirannya yang nggak dapat petunjuk, apalagi bagaimana mau melampaui pikiran. Jadi lucu, Bu, Pak. Kita dikasih pikiran, dan dengan pikiran untuk melepaskan pikiran. Nah, gimana tuh? Ulangi ya. Kita dikasih pikiran, dan dikasih cara berpikir. Tetapi cara berpikir itulah untuk melepaskan diri kita dari pikiran itu sendiri. Nah, gitu. Ya, nanti beyond the mind. Oke, pelan-pelan nanti kita paham. Ini itu bahasa yang paling mudah yang bisa disampaikan. Oke ya, bismillah. Jadi ibu bapak banyak mikir juga nggak bagus ya, hati-hati nih. Banyak mikir tuh dalam artian enggak. Contoh, kamu dikasih pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, berarti nggak semuanya harus kita dengar, Bu. Ini gosip sidang didengerin, gosip artis didengerin, gosip ini didengerin, gosip ini jadi aja psychological self-nya gado-gado, banyak bimbangnya. Di situ nanti kita perlu furqan, ya, nggak semuanya harus dimasukin ke ruang inti. Tapi nggak semuanya yang kita dengar pasti jadi memori, tapi tidak semua memori harus dimasukin ke dalam. Contoh, di rumah pasti ada ruang utama, which is kamarnya ibu bapak. Kalau kira-kira si emas ini hanyalah Gojek yang nganterin makanan, nggak usah, Mas, masuk ke ruang utama, yuk. Nggak usah ngapain, di halaman aja. Orang dia cuma mau nganter makanan kok, gitu kira-kira. Nah sekarang, ibu bapak maaf ya, banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk memfilter mana yang masuk ke ruang utamanya, dan mana yang disimpan di ruang tamunya, dan mana yang disimpan di halamannya. Kenapa? Karena semuanya, sistem security dirinya udah terhack. Gitu kira-kira. Urusan orang lain bisa ikut sakit hati, Bu. Nah gitu. Kenapa? Diomongin terus. Dah. Sosial media itu kan isinya begitu. Gitu ya, kira-kira. Ini kita tahu bahwa dampak, dunia fisik, dunia batin, sekarang nambah dunia maya. Nah, tuh. Ilusi dalam ilusi yang berkuadrat nanti ada di dunia maya. Makanya dunia maya tuh ngeri, sedap, gitu ya, kira-kira. Nanti kita akan paham gitu. So, be aware of maya, gitu. Oke, saya kasih contoh, Ibu Bapak ya, supaya nanti kita selalu melatih pikiran kita. Oke. Ibu Bapak bayangin kalau ada arsitek misalnya.
arsitek ini cuman hanya belajar, bentuk bulat, Bu. Nah, dia cuman se-entire life-nya tahu kalau bentuk itu cuman bulat. Berarti kalau dia ngegambar rumah, bentuknya apa, Bu, Pak? Pasti bulat. Jendelanya pasti bulat. Pintunya pasti bulat. Semuanya pasti berdasarkan dari pengetahuan yang dia punya. Semuanya pasti bulat. Padahal bentuk itu bisa kotak, bisa segitiga, bisa heksagonal, apapun. Gitu kira-kira. Maka nanti Quran banyak memberikan ayat, adakanlah perjalanan di muka bumi. Bahwa bentuk itu nggak hanya bulat. Jadi kalau kamu cuma tahu bulat, sadarilah bahwa pengetahuan kamu tuh sedikit. Apa maknanya? Orang yang cuma tahu bulat pasti akan lebih mudah mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, menerakakan orang lain. Jadi kalau hari ini gampang menerakakan, mengkafirkan, menyalahkan, ciri-ciri Anda kurang jauh mainnya. Udah gitu. Sok agak jauh atau mainnya, jangan di situ-situ terus gitu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit salah. Tar dulu. Karena nggak semuanya harus bulat. Kenapa? Ini banyak bentuk yang tidak terbatas. So that's why life needs creativity. Apa yang terjadi sekarang? Penyeragaman. Penyeragaman membunuh kreativitas. Nah, gitu kira-kira. Ibu bapak, syariat kreatif banget nggak? Banget lah. Ada kunut, ada enggak. Kreativitas. Ada yang atahiyatnya jarinya lurus, ada gerak-gerak. Kreativitas. Ada yang tarawih 8, 11. Kreativitas. Sekarang ribut kan? Gitu ya. Berantem gitu. Bagaimana dengan orang yang mengalami Alzheimer, pikirannya mengalami masalah ini bagian dari kendala atau bagaimana? Iya, Bu. Semua penyakit pasti dampak dari semua perjalanan dan penumbuhan batiniah. Gitu kira-kira. Gitu ya. Dan nanti kita akan mengerti bahwa penyakit fisik itu pasti datang dari batin. Jadi semua penyakit fisik itu adalah problem batin sebenarnya. Dan nanti kita akan paham. Tapi ya balik lagi ya, kita juga nggak bisa ngejudge gitu. Nggak bisa nih ada orang sakit, wah batinnya nggak bener banget. Tar dulu, karena sakitnya dia juga salah satu bagaimana untuk mengistirahatkan. Jangan-jangan orang dikasih penyakit supaya dia istirahat, Bu, Pak. In a sense bagus nggak? Bagus-bagus aja sih. Gitu. Jangan-jangan kita disakitkan itu supaya nggak terlalu banyak gerak, selalu untuk diam aja dulu gitu. Karena nanti tahu bahwa hanya dengan berdiamlah kita akan bisa mendengarkan teriakan rohani gitu. Oke ya, Bu Yayu ya, terima kasih atas komentarnya. Ibu Bapak kalau masih mau ngasih komentar atau apresiasi atau diskusi, silakan ya, langsung chat supaya kita bisa langsung tanya jawab gitu. Ibu Bapak nggak selesai hari ini nggak apa-apa ya, ini udah jam 3, tapi at least hari ini kita ngerti dulu bahwa ada takwini, ada tasri'i, ada petunjuk untuk batini, ada petunjuk untuk tubuh kita. Jadi Ibu Bapak, jangan pernah berhenti bersyukur dengan rambut yang tumbuh. Itu hidayah gitu maksud saya. Jangan pernah tidak bersyukur dengan nafas yang terus berdetak. Itu hidayahnya Tuhan gitu. Maka waktu wudhu tuh benar-benar in touch sama diri gitu. Ya Allah, ini adalah semua sel-sel tubuhku adalah hidayahmu, semua pernapasan, semua jantung, paru-paru, semua aliran darah, semuanya. Semua adalah kasih sayangmu ya Allah gitu. Nah kalau udah mulai sadar gitu Bu, Pak, mulai sadar siapa di belakang wujud fisik ini gitu. Oh nanti nikmatnya makin gede. Pertama dapat merek yang bagus, happy. Tapi nanti besok-besok udah nggak ngelihat mereknya lagi. Besok-besok udah mulai tajali. Ya Allah, ternyata wujudmu dalam bentuk angin. Angin yang menyapa aku adalah Engkau. Suara yang menyapa aku adalah Engkau. Tarian yang menyapa aku adalah Engkau. Yang aku lihat hanyalah Engkau, ya Allah. Coba gimana tuh? Nggak lebih nikmat gitu. Ngelihat masalah adalah Engkau. Ngelihat semua yang buruk adalah Engkau dalam tanda petik. Bahwa tahu bahwa itu adalah tariannya Allah. Gitu kira-kira dalam tanda petik. Di situ nanti fungsi nikmat hidup tuh ada di situ gitu. Jadi nikmat tuh bukan mereknya, bukan BMW-nya, bukan Ferrari-nya. Pada tahapan awal yes, tapi di belakang itu gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh punya BMW, bukan. Ini ada yang ekstrim banget kalau gitu saya mau melepaskan semua keduniawian. Enggak juga, bukan itu poinnya. Tapi jangan melekat gitu inti. Jelas ya, Ibu dan Bapak ya.
So, di tahapan ini at least kita tahu dulu ada biological, psychological sama spiritual, dan poinnya adalah kita begitu minta petunjuk, ya Allah ya Robbana, berikanlah petunjuk kepada pikiranku, karena pikiranku yang akan memberikan aku jembatan menuju kepada menembus pikiran itu sendiri, gitu kira-kira. So, Ibu Bapak kita simpulkan dulu sederhana. Oke. Ibu Bapak, tolong ulang-ulang lagi ya, karena ini nanti kita akan bahas sedikit untuk melanjutkan, karena after creativity kita akan berbicara siapa orang yang diberikan nikmat tadi. Jadi 1 ayat 6, insya Allah ini 3/4 selesai. Ihdinas siratal mustaqim means minta petunjuk kepada pikiran, means bagaimana kita selalu mengkalibrasi kreativitas pada pikiran kita, karena nanti yang akan membawa kreativiti itu adalah bagaimana kita melakukan perjalanan. Maka Ibu Bapak, jangan lelah untuk belajar kemanapun, sejauh apapun, karena adakanlah perjalanan di muka bumi ini, niscaya kita akan sangat menyadari bahwa betapa luasnya kasih sayang Allah, gitu kira-kira. Semakin kita jauh berjalan, semakin saya sadar saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Semakin kita kosong, semakin kita isi. Semakin kita isi, semakin kita kosong, gitu kira-kira. Jelas ya? Kesimpulan, kita simpulkan dulu. Hidayah secara biological self, bersyukur. Sel kita masih diurus Tuhan, bahasa gampangnya. Kita kan nggak gini ya, sob ya Ibu Bapak bayangin ya, kalau Allah gini, Abu, saya kasih jantung, paru-paru, nafas, oksigen, urus sendiri. Nggak gitu Bu, Pak. So, kebayang nggak kalau kita suruh ngurus jantung kita sendiri, suruh ngurus tubuh ini sendiri. Tapi diurus sama dia gitu. Dengan konteks malakutnya dia, gitu kira-kira. Tapi, ihdinas siratal mustaqim yang sejati, yang berikutnya adalah psychological self kita, our mind. Mind perlu petunjuk. Supaya mind ini bukan keluar, tapi mind ini justru malah meniti ke dalam untuk melahirkan diri kita yang sejati as a spiritual birth, ruhaniah, diri kita yang paling awal mula dari sudut pandang Allah, mengenali percikan Tuhan di dalam diri kita. So, masuk ke dalam harus beyond the mind, harus melampaui pikiran. Nah, gimana melampaui, gimana stage-nya, di situ nanti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa diambil pelajaran gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan, menjadi sesuatu yang bisa kita mulai disadari gitu. Jadi waktu sholat sekarang jangan hanya lip service, sebenarnya jangan, tapi dirasa gitu, ya Allah, aku ini hamba-Mu. Ya gitulah, ada sesuatu yang jauh lebih meaning, ada sesuatu yang jauh lebih esensial, dan ada jauh yang lebih bisa kita syukuri dan nikmati gitu kira-kira. Mudah-mudahan perjalanan Al-Fatihah ini menjadi journey yang menyenangkan, menjadi perjalanan yang membahagiakan, yang melepaskan, yang membawa kita menuju kepada kesejatian yang sejati, gitulah kira-kira. Ibu Bapak nuhun pisan, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, nggak cocok, nggak pas. Sekali lagi, ini bukan the only, bukan paling benar, bukan paling oke. Ibu Bapak jangan percaya-percaya amat juga omongan saya, gitu ya. Karena ini hanya disampaikan, hanya menyampaikan, hanya sama-sama belajar. Kalau ada hal yang kira-kira match, selami, rasakan outputnya kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita setia jadi murid yang selalu mau belajar, yang selalu ihdinas siratal mustaqim. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau membahagiakan cinta bila ditanya levelnya isinya para yang isinya antara kemana